Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 166. Bab 836. Aktivitas. Aroma seperti bunga yang samar tertinggal di aula besar yang sunyi tempat dokter peri kecil dan Zian bersantai. Yang lebih besar masih baik-baik saja, tetapi wajah yang lebih kecil dipenuhi dengan ketidaksabaran. Dia telah berada di ruang tersembunyi selama 2 hari, mengapa dia masih belum selesai? Setelah duduk sejenak, Zian melompat berdiri setelah gagal mengendalikan dirinya. Pil penyulingan menghabiskan banyak waktu. Seseorang tidak bisa terburu-buru. Dokter peri kecil meletakkan buku yang agak kekuningan di tangannya. Matanya yang cantik dengan lembut menatap ke arah ruang rahasia saat dia berkata, "Mari kita tunggu sebentar lagi. Ini akan segera." Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini hampir 10 kali. Zian meringkuk bibirnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya bisa kembali ke kursinya. Namun, seluruh ruangan tiba-tiba dan sangat berguncang saat dia duduk. Gemetar tiba-tiba menyebabkan dokter peri kecil dan Zian terkejut. Tatapan mereka beralih ke ruang rahasia secara bersamaan. Riak energi yang sangat padat dengan cepat terbentuk ke arah itu. Sepertinya penyempurnaan pil akan segera berhasil. Kegembiraan melintas di mata cantik dokter peri kecil ketika dia merasakan riak energi yang kaya itu. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia masih bisa dianggap cukup berpengalaman setelah bertahun-tahun. Dia secara alami tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi akan membuat keributan saat terbentuk. Lebih memperhatikan. Jangan izinkan siapapun datang ke sini untuk mengganggunya. Paviliun Kaisar Hitam ini sangat ramai dengan banyak ahli. Aktivitas di sini tidak akan tetap tersembunyi dari semua orang. Dokter peri kecil berbicara dengan suara yang dalam. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika riak energi dari ruang rahasia tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan. Seseorang bisa segera mendengar pilar cahaya energi, bang, dan setebal setengah kaki ditembakkan dari ruang rahasia. Akhirnya, itu menembus langit-langit dan dibebankan ke langit. Bahkan ekspresi dokter peri kecil tanpa sadar berubah sedikit ketika dia melihat pilar cahaya yang menembus langit-langit dan bergegas ke langit. Dia segera merajut alisnya dan dengan lembut bertanya-tanya. Pil obat apa yang disuling Xiao Yan? Aktivitas yang dibuatnya sangat besar. Sepertinya seluruh paviliun Kaisar Hitam telah diganggu oleh ini. Zian, kamu harus menjaga tempat ini. Bunuh siapa saja yang memasuki ruangan ini. Nada suara dokter peri kecil dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat di akhir kata-katanya. Bagaimana denganmu? Zian mengangguk sebelum dia segera berbicara dengan tergesa-gesa. Zian, kamu harus menjaga tempat ini. Bunuh siapa saja yang memasuki ruangan ini. Saya harus mengungkapkan diri saya dan mencegah setan tua yang memiliki niat buruk. Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Keributan semacam ini pasti akan menarik beberapa elit Douzong. Jika ada lelaki tua yang menyela secara acak, itu kemungkinan akan mengakibatkan Xiao Yan menderita luka yang cukup serius. Tubuh dokter peri kecil bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia menghilang dari kamar dengan cara yang aneh dan sudah berada di atap saat dia muncul kembali. Mata dinginnya perlahan menyapu. Itu seperti yang diantisipasi dokter peri kecil. Pilar cahaya yang tiba-tiba melesat ke langit ini hampir secara instan menarik perhatian semua ahli di dalam paviliun Kaisar Hitam. Wajah sejumlah orang terkejut saat mereka merasakan energi murni yang terkandung dalam pilar cahaya ini. Mereka segera bergegas keluar kamar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puncak pohon dan atap bangunan di sekitar paviliun tempat kelompok Xiao Yan tinggal dipenuhi dengan sosok manusia. Beberapa ahli akhirnya mengidentifikasi asal-muasal pilar cahaya tersebut setelah melakukan pengamatan dari jarak dekat. Banyak seruan segera terdengar. Pilar cahaya diisi dengan wewangian pil. Sepertinya ada seseorang yang mengolah pil obat di dalam ruangan. Pil obat tingkat tinggi mungkin bisa membuat beberapa aktivitas, tapi kecuali itu adalah pil obat tingkat 7, jarang ada fenomena yang tidak biasa. Jangan beritahu saya bahwa ada seseorang yang memurnikan pil obat tingkat 7 di sini. Mustahil. Aktivitas dari pembentukan pil dari pil obat tingkat 7 jauh lebih besar dari ini. Ini harus menjadi pil obat bermutu tinggi langka dari antara pil obat tingkat 6.
Cek-cek, pil obat yang mampu menggerakkan aktivitas seperti itu jelas bukan barang biasa. Hehe, aku ingin tahu Grandmaster alkemis mana yang ada di bawah. Jangan bilang itu Kishan dari Sekte Kaisar Hitam. Hei, Kishan baru saja maju menjadi alkemis tingkat 6 belum lama ini. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki jenis pil obat tingkat 6 tingkat tinggi ini? Percakapan pribadi mulai meningkat setelah lebih banyak ahli muncul di sekitar gedung. Mata dari beberapa orang yang telah mendengar kata-kata ini secara bertahap dipenuhi dengan keserakahan tambahan ketika mereka melihat pilar cahaya. Pil obat yang bisa menimbulkan keributan jelas bukan barang biasa. Shiu 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 shiu. Shiu 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 shiu. Shiu 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 shiu. Shiu shiu shiu. Gelombang suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Segera beberapa sosok manusia melintas sebelum tetap tergantung di langit. Mata mereka menunjukkan keterkejutan saat mengamati pilar cahaya yang melonjak ke langit. Tidak disangka ada Grandmaster alkemis seperti itu di dalam kota Kaisar Hitam. Aku ingin tahu orang hebat apa dia. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri di udara di suatu titik di langit. Pemimpin mereka, seorang pria tua berambut putih dengan doupeng, berbicara dengan suara terkejut. Catatan, doupeng topi berbentuk kerucut dengan kain menggantung di atasnya untuk menutupi wajah seseorang. Itu benar, melihat aktivitas ini, sepertinya pil obat hampir berada di tingkat ke-7. Pil obat semacam itu adalah sesuatu yang bahkan Kishan tidak dapat disempurnakan. Seorang pria mengepakkan sayap douki di samping lelaki tua itu dengan ekspresi penuh kesungguhan. Ekspresi orang ini agak familiar. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu mengejutkan saudara kedua Xiao Yan, Xiao Li. Siapa lagi yang bisa orang tua berambut putih di sampingnya selain tetua pertama Akademi Dalam, Suqian? Suqian sedikit mengangguk. Matanya melihat sekelilingnya dan mengeras sebelum berbicara dengan samar. Tidak terduga bahwa orang-orang dari lembah api setan juga telah tiba. Xiao Li juga kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera mengikuti mata Suqian saat dia melihat ke atas. Dia melihat sekelompok sosok manusia tergantung di langit tidak jauh. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang jelas merupakan tetua pertama dari lembah api iblis, Fang Yan. Kami benar-benar akhirnya bertemu dengan kelompok bajingan ini di tempat ini. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan lancar setelah masalah ini selesai. Mata Xiao Li menjadi dingin saat dia tertawa setelah melihat lelaki tua berambut merah itu. Iya, iya. Suqian mengangguk. Tatapannya menyapu sisi lain dengan sikap acuh tak acuh. Dia tanpa sadar mengeluarkan, yang terkejut saat matanya menyapu orang berjubah abu-abu itu. Tetua pertama, ada apa? Xiao Li bertanya tidak yakin. Suqian mengernyitkan alisnya sedikit hanya untuk menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika tatapannya sekali lagi menyapu orang berjubah abu-abu itu, yang terakhir memberinya perasaan bahaya yang samar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selama kelompok Xiao Li menemukan orang-orang dari lembah api iblis, mata yang terakhir juga melihat ke atas. Tatapan kedua belah pihak saling bersilangan dan udara dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Tidak disangka bahkan orang tua Suqian ada di sini. Sepertinya ada masalah saat membunuh mereka kali ini. Fang Yan perlahan menarik matanya dan berbicara dengan cemberut. Saat waktunya tiba, yang perlu kita lakukan hanyalah membunuhnya bersama dengan yang lain. Lengan orang berjubah abu-abu bergetar saat suaranya yang acuh tak acuh melayang keluar. Saat ini saya lebih penasaran tentang siapa orang yang memurnikan pil itu. Dengan mampu memperbaiki pil obat semacam itu, kemungkinan keterampilan alkimia bahkan lebih besar daripada Kishan dari Sekte Kaisar Hitam. Sejak kapan seorang alkemis dengan tingkatan seperti itu muncul di wilayah sudut hitam ini? Saya juga tidak yakin. Kali ini, kota Kaisar Hitam telah mengumpulkan ahli dari mana-mana. Saya pikir orang ini harus menjadi salah satu dari mereka. Fang Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Ya, bagaimanapun, orang ini benar-benar berani mengolah pil di tempat seperti itu. Saya pikir sekarang harus menjadi momen krusial sebelum pil terbentuk. Jika dia diganggu saat ini, penghancuran pil itu masalah kecil. Dia bahkan mungkin menerima serangan balik. Orang berjubah abu-abu itu berbicara dengan suara serak, tawa dingin. Lalu hasil apa yang diinginkan Tuan?
Seorang alkemis dari tingkat ini juga harus memiliki jiwa yang kuat. Sudut mulut Fang Yan terangkat saat dia bertanya. Kata-kata Fang Yan baru saja terdengar ketika sosok seputih salju perlahan muncul di atas gedung tempat pilar cahaya berasal. Siapapun yang datang dalam radius 100 meter akan mati. Sepasang mata ungu keabu-abuan yang dingin dan acuh tak acuh perlahan menyapu begitu sosok putih itu muncul. Akhirnya, matanya berhenti di beberapa arah. Jeritan dingin dan padat segera bergema di langit. Aura megah tiba-tiba menyapu dari sosok cantik orang yang anggun dan bergerak setelah tangisannya terdengar. Wajah semua orang yang hadir berubah saat merasakan tingkat kekuatan aura ini. Tangisan tadi sengaja terdengar berulang kali. Do Uzong Elite. Cukup banyak orang merasakan hawa dingin di dalam hati mereka saat mereka merasakan niat membunuh dingin yang menyebar setelah suara mereka terdengar. Mereka buru-buru mundur. Gadis ini sebenarnya adalah seorang elit Do Uzong? Bagaimana itu mungkin? Fang Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak tercengang ketika dia merasakan aura agung itu. Sejak kapan, wilayah sudut hitam, ini memiliki Do Uzong yang begitu muda? Kamu punya waktu 10 napas untuk tersesat. Tatapan dinginnya yang seperti es tiba-tiba melesat ke arah Fang Yan saat dia merasakan keterkejutan di hatinya. Niat membunuh acuh tak acuh yang terkandung di dalam mata itu menyebabkan hati tetua pertama dari lembah api iblis merasa sedikit kedinginan. Meskipun hatinya terasa dingin, kapan Fang Yan dimarahi oleh seseorang yang diberikan posisinya saat ini di wilayah sudut hitam? Selain itu, dia memiliki orang berjubah abu-abu yang mengikutinya. Makanya, hatinya tidak dipenuhi rasa takut seperti orang biasa. Ayo mundur dulu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertengkar dengannya. Bukan tindakan yang bijaksana untuk secara acak membentuk dendam dengan elit Do Uzong. Orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara saat Fang Yan merasa sedikit marah di dalam hatinya. Fang Yan kaget saat mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan memaksa semua orang untuk mundur. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menampar bibir mereka ketika mereka melihat para ahli dari lembah api iblis dipaksa kembali oleh wanita berpakaian putih ini sambil menangis. Seorang elit Do Uzong memang bukan orang biasa. Hanya sekelompok orang Xiao Li dari gerbang Xiao yang tersisa di langit setelah orang-orang dari lembah api setan mundur. Oleh karena itu, mata wanita berpakaian putih yang dipenuhi dengan niat membunuh perlahan menyapu. Ekspresi kelompok Xiao Li berubah ketika mereka merasakan tatapan acuh tak acuh itu. Dia bertukar pandang dengan Sukian dan baru saja akan secara otomatis menarik diri ketika mata dingin dan acuh tak acuh dari wanita berpakaian putih itu menjadi sedikit terkejut. Suara yang agak tidak pasti perlahan dipancarkan. Kamu adalah orang-orang dari gerbang Xiao. Bab 837. Mo Tianxing. Kelompok Xiao Li terkejut saat mendengar suara wanita berpakaian putih ini yang mengandung kejutan. Xiao Li bertukar pandangan dengan Sukian di sisinya sebelum dia segera mengangguk dengan agak hati-hati. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya adalah wakil kepala gerbang Xiao. Xiao Li." Dou Qi dalam tubuh Xiao Li diam-diam beredar saat dia berbicara. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu Do Uzong muda ini di depannya. Dari suara pihak lain sebelumnya, sepertinya dia terkait dengan gerbang Xiao. Namun, sebelum dia bisa memastikan apakah hubungan mereka baik atau buruk, bukan hal yang buruk untuk berhati-hati. Sementara Xiao Li waspada, mata Sukian di sisinya membeku. Dia bisa merasakan bahwa wanita berpakaian putih cantik ini mungkin masih muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Jika dia memiliki permusuhan terhadap gerbang Xiao, kemungkinan mereka akan mengalami masalah hari ini. Selain itu, ada lembah api setan di samping mereka yang melihat dengan niat predator. Niat membunuh yang menyebar ke seluruh tubuhnya sangat berkurang di depan banyak tatapan di sekitar mereka setelah mendengar jawaban Xiao Li. Dia segera dan dengan samar berkata, "Bisakah beberapa dari Anda minggir dan tidak mengganggu orang yang memurnikan pil ini?" Meskipun kata-kata ini masih hambar, tidak diragukan lagi mereka jauh lebih baik daripada sikap yang digunakan untuk merawat lembah api iblis. Cukup banyak orang yang diam-diam bingung di dalam hati mereka. Sejak kapan, gerbang Xiao berkenalan dengan orang yang begitu kuat? Ekspresi orang-orang dari lembah api setan, yang telah mundur ke atap sebuah bangunan,
sedikit berubah ketika mereka merasakan nada yang jauh lebih hangat yang digunakan oleh dokter peri kecil. Gerbang Xiao, sebenarnya kenal dengan wanita ini? Ekspresi Fang Yan menjadi sedikit suram saat dia merajut alisnya dan bertanya. Jika ini benar, situasi lembah api iblis tidak akan baik. Kemungkinan bahkan orang yang berada di samping akan mengalami kesulitan menghadapi dua elit Do Uzong. Jangan panik. Dari percakapan mereka mungkin berkenalan, tetapi hubungan mereka jelas tidak ke tingkat yang Anda pikirkan. Lembah api iblis bukanlah salah satu yang bisa disinggung siapapun sesuka mereka, bahkan jika dia adalah Do Uzong, elit. Mata gelap orang berjubah abu-abu menyapu wanita berpakaian putih di atas gedung sebelum berbicara dengan dingin. Ekspresi Fang Yan akhirnya menjadi lebih tenang setelah mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang perempuan muda Do Uzong di wilayah sudut hitam? Apakah dia seseorang dari luar wilayah sudut hitam?" Beberapa sesepuh lembah api setan di samping Fang Yan hanya merasa bingung dan menggelengkan kepala di hadapan ketidakpastian Fang Yan. Elit Do Uzong mana di wilayah sudut hitam yang tidak terkenal? Namun, tidak satupun dari mereka yang mirip dengan wanita berbaju putih ini. Dibandingkan dengan keraguan Fang Yan dan yang lainnya, Xiao Li, yang merupakan karakter utama yang terlibat, juga bingung. Mereka tidak tahu mengapa wanita yang jelas-jelas tidak baik hati ini tiba-tiba memperbaiki sikapnya terhadap mereka. Tatapan Xiao Li dipertukarkan dengan Sukian di sisinya. Keraguan melintas di matanya. Dia dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah wanita berpakaian putih itu. Dia kemudian memimpin kelompoknya pergi ke area di luar radius 100 meter dari pilar cahaya. Ruang di sekitar paviliun telah menjadi benar-benar kosong setelah kelompok Xiao Li mundur. Namun, area yang lebih jauh dipenuhi orang. Jelas, orang-orang ini masih merasakan minat yang besar terhadap pilar cahaya yang keluar dari ruangan. Hahaha, tidak terduga bahwa lelang yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam saya kali ini telah menarik begitu banyak wajah asing dan akrab. Aku yang dulu benar-benar mendapatkan banyak wajah. Beberapa sosok manusia tiba-tiba melintas dari dalam paviliun Kaisar Hitam setelah kelompok Xiao Li mundur. Mereka langsung berhenti saat masih 100 meter dari gedung. Sosok manusia baru saja muncul ketika semua orang dengan cepat melirik. Seorang pria tua berjubah kuning melangkah di udara sambil tersenyum. Saat dia mendekat, semua orang menyadari bahwa ada beberapa ular piton emas besar yang dijahit di jubah kuningnya. Mereka memantulkan cahaya samar di bawah sinar matahari, tampak seolah-olah mereka hidup dan memancarkan tekanan yang tidak biasa. Seorang moya berpakaian putih serta seorang lelaki tua berwajah merah yang mengenakan jubah alkemis mengikuti di belakang lelaki tua itu. Orang tua berwajah merah itu adalah kepala alkemis dari Sekte Kaisar Hitam yang memiliki konflik dengan Xiao Yan di Rumah Seribu Obat, Qishan. Orang tua berjubah kuning menimbulkan keributan yang cukup besar di area ini saat dia muncul. Banyak seruan terdengar. Ini sebenarnya adalah pemimpin sekte dari Sekte Kaisar Hitam, Mo Xingtian. Dikabarkan bahwa Mo Tianxing telah maju ke kelas Do Uzong lebih dari 1 dekade yang lalu dan telah melakukan retret. Tidak disangka bahkan dia diganggu hari ini. Mo Tianxing, yang telah muncul, menyapu Sukian dan orang berjubah abu-abu dari lembah api iblis. Tatapannya melewati beberapa area di dalam paviliun Kaisar Hitam tanpa meninggalkan jejak. Baru kemudian ia beralih ke paviliun. Kejutan melintas di matanya saat tatapannya tertuju pada dokter peri kecil. Jelas, usia muda yang terakhir telah menyebabkan dia sangat tercengang. Ini sebenarnya dia. Mata Moya menyapu paviliun di belakang Mo Xingtian. Dia langsung terkejut ketika dia melihat wajah halus yang sangat dia rindukan. Setelah itu, dia langsung bergumam karena terkejut. "Kamu kenal dia?" Mo Xingtian juga terkejut saat mendengar kata-kata itu, jadi dia buru-buru bertanya. Memiliki hubungan yang baik dengan ahli tingkat seperti itu akan menjadi keuntungan besar bagi Sekte Kaisar Hitam. Kami hanya bertemu sekali dan tidak bisa dianggap kenal. Moya ragu sejenak dan mengungkapkan detail yang dia tahu. Dia tidak menyembunyikan kasih sayangnya untuk dokter peri kecil dalam suaranya. Di sisi lain, dia dengan kasar berbicara tentang Xiao Yan. Dari kelihatannya, yang memurnikan pil obat di dalamnya haruslah pemuda yang disebutkan tetua Qi memiliki konflik dengan dalam 1000 rumah obat.
Itu tidak terduga, pada usia seperti itu, keterampilan alkemisnya telah mencapai tingkat ini. Betapa menakutkan. Penyebutan singkat Moya tentang Xiao Yan tidak menyebabkan Mo Tianxing melupakan yang terakhir. Dia mengingat beberapa berita yang dia tahu, dan sebuah kehikmatan melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Qishan sedikit meringkuk di sudut mulutnya saat dia berdiri di belakang. Mata yang biasa dia lihat pada pilar cahaya dari gedung dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan. Saat itu, dia mungkin menyadari bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan penyulingan obat pihak lain berada pada tingkat yang sulit dia bandingkan. Selain itu, hal yang menyebabkan dia merasa sangat tidak seimbang adalah pihak lain memiliki prestasi seperti itu pada usianya. Harus diketahui bahwa bahkan dia hanya untungnya menembus ke tingkat 6 belum lama ini. Hati Moya agak tidak nyaman saat mendengar kata-kata ini dari Mo Tianxing. Diri sombongnya yang biasa sangat tidak ingin melihat seseorang yang lebih muda darinya mencapai prestasi yang lebih besar darinya. Lebih penting lagi, ada seorang wanita cantik yang bahkan sangat dia kagumi di sisi orang ini. Poin ini adalah sesuatu yang sulit dia tahan. Kalian berdua harus berhati-hati di masa depan. Berusahalah untuk tidak memusuhi Yan Xiao ini. Seorang Douzong, seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat tinggi, dan seorang gadis kecil yang memiliki kekuatan fisik yang menakutkan. Barisan semacam ini sudah sangat kuat. Seseorang tidak dapat dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Apakah kamu mengerti? Mo Tianxing mengabaikan pikiran di hati kedua orang ini dan berbicara dengan suara lemah. Iya. Moya dan Qishan mungkin merasa sangat tidak senang di hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan sedikit pun ketidakpuasan di depan Mo Tianxing. Yang mereka lakukan hanyalah menanggapi dengan sopan. Kali ini, cukup banyak iblis tua yang hidup dalam isolasi telah datang karena air liur transformasi tubuh bodhisatwa itu. Jika mereka ingin berkelahi, izinkan mereka melakukannya. Selama mereka dapat mengambil sesuatu yang memuaskan sekte Kaisar Hitam kita, yang memiliki benda itu atau berapa banyak yang telah mati atau menjadi lumpuh karena itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami hanya bisa memperlakukannya seperti menonton pertunjukan yang menyenangkan. Sudut mulut Mo Tianxing terangkat menjadi senyum aneh saat dia menurunkan tubuhnya dan menjawab. Moya dan Qishan bertukar pandang sebelum mengangguk setuju. Moya, apakah Anda tertarik pada wanita muda ini? Mo Tianxing tiba-tiba tertawa saat dia menyipitkan matanya dan mengamati dokter peri kecil yang memancarkan rasa dingin yang mengejutkan di atas gedung. Moya kaget. Dia segera menjawab dengan rasa malu. Wanita seperti itu memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang yang memiliki kosmetik. Secara alami itu baik jika Anda benar-benar memiliki sarana untuk bersamanya. Kekuatan sekte Kaisar Hitam kami pasti akan melonjak jika dia menjadi milikmu. Tentu saja, yang terbaik adalah dia tidak merasa permusuhan dengan kita. Jika tidak, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Mo Tianxing tertawa. Nada suaranya menjadi tegas pada akhirnya. Joy melintas di mata Moya saat dia buru-buru mengangguk. Dia memiliki kepercayaan yang sangat besar pada penampilan, sikap, pencapaian, dan segala sesuatu yang dia yakini penting. Selama bertahun-tahun ini, ada banyak sekali wanita berbakat dan cantik yang telah diperankan olehnya. Sementara semua orang diam-diam terjebak dalam pikiran mereka yang berbeda, pilar cahaya yang melesat ke langit perlahan menjadi redup. Namun, aroma pil yang dipancarkan darinya semakin padat. Pilar cahaya semakin redup. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa titik cahaya yang terfragmentasi sebelum perlahan menghilang. Setelah pilar cahaya menghilang, sekelompok cahaya seukuran ibu jari muncul di depan pandangan semua orang. Cahaya itu tiba-tiba melonjak setelah kumpulan cahaya itu muncul. Tubuhnya bergerak dan penampilannya seolah-olah hendak melarikan diri ke langit. Namun, dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari ruangan di bawah tepat saat cahaya itu membumbung tinggi. Kekuatan hisap tiba-tiba meletus. Di bawah kekuatan hisap yang dahsyat itu, kumpulan cahaya itu mulai bergoyang dengan goyah. Itu berhenti sejenak sebelum bergegas kembali ke depan banyak tatapan serakah. Akhirnya, ia memasuki ruangan itu dan menghilang. Tubuh dokter peri kecil hanya bergerak setelah dia melihat bahwa pil obat telah terkandung. Dia menghilang dengan itu.
Aroma pil yang tersisa berangsur-angsur tersebar setelah pil obat dikeluarkan oleh seseorang. Dalam sekejap, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala karena kecewa. Setelah itu, mereka membawa hati yang dipenuhi ketidaksenangan saat mereka berpencar. Orang yang disebut pemurni pil tidak pernah menampakkan dirinya sejak awal. Bab 838. Awal lelang. Setelah badai yang diaduk dari penyempurnaan pil hari itu, topik dari hampir seluruh pavilion Kaisar Hitam dikumpulkan pada wanita berpakaian putih ini dengan kekuatan yang menakutkan serta alkemis misterius itu. Banyak orang yang berjaga-jaga di luar gedung itu, mencoba menangkap beberapa petunjuk. Namun, tidak ada lagi aktivitas sedikit pun di dalam gedung setelah penyempurnaan pil selesai. Karena niat membunuh yang sangat kuat, tidak ada yang berani mendekatinya dengan sembarangan. Pemilik pavilion itu tidak menampakkan wajah mereka terlepas dari keributan di dunia luar. Beberapa orang datang berkunjung dengan pikiran aneh, tetapi mereka hanya bisa pergi dengan bijak setelah ditinggalkan di luar pintu yang tertutup. Moya, yang menganggap dirinya sangat hebat, secara alami termasuk di antara orang-orang ini. Sementara dunia luar gempar karena masalah kemarin, Xiao Yan hanya menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari ruang rahasia untuk pertama kalinya. Dokter peri kecil dan Zian, yang berjaga di ruang tamu, dengan cepat maju setelah melihat Xiao Yan akhirnya keluar dari ruang rahasia. Mereka tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menghela nafas ketika mereka melihat bahwa mata yang terakhir itu dipenuhi dengan jejak darah. Apakah orang ini benar-benar gila saat dia memurnikan pil? Anda telah tinggal di ruang rahasia selama 2 hari. Kami akan dengan paksa mendobrak pintu jika Anda tidak keluar. Dokter peri kecil tidak bisa membantu tetapi menekan alisnya secara vertikal dan menegur. Dia melihat Xiao Yan meminum semua teh di atas meja sekaligus. Xiao Yan hanya tersenyum saat mendengar dokter peri kecil menegurnya. Dia tidak berhenti setelah menyelesaikan penyempurnaan pil pemecah zong saat itu. Sebagai gantinya, dia sekali lagi membuka kuali dan memurnikan beberapa pil obat lainnya setelah beristirahat dan memulihkan doukinya. Karena itu, waktu yang dia habiskan sedikit lebih lama. Meskipun penyempurnaan berkelanjutan semacam ini menyebabkan Xiao Yan menjadi sangat lelah, dia akhirnya mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Kekayaannya saat ini akan memungkinkannya memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan orang-orang di pelelangan. Apakah ada masalah selama 2 hari ini? Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya dan bertanya sambil tersenyum. Selain beberapa orang bodoh, tidak ada yang berani datang dan mengganggu kita. Jawab dokter peri kecil. Hehehehehe, sepertinya Anda telah menghalangi cukup banyak orang dengan niat buruk dengan mengungkapkan diri Anda saat itu. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Saya bertemu dengan seseorang dari Gerbang Xiao. Orang itu seharusnya adalah saudara kedua Anda. Ada juga orang tua yang kekuatannya ada di kelas Dou Zong di sampingnya. Dokter peri kecil dengan lembut mengungkapkan. Itu seharusnya tetua pertama Sukian. Dia adalah satu-satunya elit Dou Zong di Akademi Dalam. Xiao Yan sedikit tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk meja saat dia perlahan berbicara. Apa kau tidak berencana mengunjungi mereka? Xiao Yan merenung sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak untuk saat ini. Cukup banyak monster tua yang datang ke kota Kaisar Hitam ini. Semuanya ada di sini karena air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Jika kami mengekspos hubungan kami dengan Gerbang Xiao saat ini, itu malah akan menyebabkan beberapa dari mereka diam-diam mencari pembantu. Dengan cara ini, akan lebih baik bagi kami untuk mengungkapkan diri kami pada saat kritis. Terserah kamu. Dokter peri kecil tidak peduli. Dia mengangkat mata ungu keabu-abuannya dan secara acak berkata, bahwa Moya telah datang beberapa kali selama 2 hari terakhir ini. Dia berkata bahwa pemimpin sekte dari sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing, ingin mengundangmu untuk berkumpul. Namun, saya menolaknya karena Anda menyempurnakan pil obat. Tidak apa-apa menolak mereka. Xiao Yan mengangguk. Sebuah pikiran segera muncul di dalam hatinya saat dia bertanya. Seperti apa kekuatan Mo Tianxing? Dia juga seorang elit Dou Zong dan hampir sama dengan saya. Dia bisa dianggap bintang 4 Dou Zong. Dokter peri kecil merenung sebelum dia menjawab. Bintang 4 Dou Zong ya, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri.
Itu benar, orang berjubah abu-abu di sisi lembah api iblis juga harus menjadi Do Uzong. Dokter peri kecil sepertinya telah mengingat sesuatu, oleh karena itu, dia tiba-tiba berbicara lagi. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Jari yang bergerak perlahan berhenti sebelum dia menghela nafas. Seperti yang diharapkan. Saya mengatakan bahwa lembah api setan tidak hanya akan membiarkan Fang Yan datang. Meskipun orang ini dapat dianggap memiliki setengah kaki di kelas Do Uzong, masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan Do Uzong asli. Mereka sebenarnya memiliki kartu tersembunyi. Aku ingin tahu apa latar belakang orang misterius berjubah abu-abu ini. Saya tidak menyadarinya. Dokter peri kecil juga menggelengkan kepalanya. Aura orang berjubah abu-abu sangat tidak jelas. Jika dia tidak berada di dekat hari itu, kemungkinan besar bahkan dia akan mengalami kesulitan besar menemukan kekuatan orang ini. Dia juga sama sekali tidak menyadari yang lain. Sepertinya kota Kaisar Hitam ini tidak akan tenang. Banyak sekali golongan yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Namun, hanya ada satu. Hehe, aku ingin tahu partai mana yang akan menjadi pemenang terbesar kali ini? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki firasat bahwa pelelangan kali ini akan ternoda dengan darah. Dokter peri kecil mengangguk samar. Dia segera melihat mata merah Xiao Yan dan tanpa daya berkata. Kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kelelahan seperti itu tidak baik untuk tubuhmu. Iya. Xiao Yan merasa agak malu setelah mendengar ini. Kelelahannya kali ini memang luar biasa. Jika dia tidak cepat sembuh, kemungkinan akan ada beban dan luka di tubuhnya. Saat ini, pelelangan akan segera dimulai dan kejadian selanjutnya tidak akan mulus. Dia harus menjaga tubuhnya pada kondisi puncaknya setiap saat. Hanya dengan begitu dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan lengah oleh perubahan yang tidak terduga. Kalau begitu, aku akan pergi dan memulihkan diri dulu dan mencoba memulihkan kondisi lamaku sebelum dimulainya lelang besok. Xiao Yan menghela nafas, berdiri dan menatap langit malam di luar jendela. Dia tanpa sadar tersenyum sebelum berbicara dengan suara samar. Sepertinya malam ini akan menjadi malam tanpa tidur. Langit malam diam-diam pergi. Ketika sinar pertama matahari pagi muncul, keaktifan yang mengguncang bumi langsung meletus di dalam kota Kaisar Hitam, yang telah sunyi untuk malam itu. Manusia melonjak keluar dari segala arah, dengan cepat memenuhi jalan-jalan besar yang kosong. Arah yang dituju oleh sosok manusia ini adalah sama. Tempat itu adalah balai lelang besar di tengah kota. Hari ini adalah hari lelang terbesar yang telah diadakan di wilayah Sudut Hitam selama 100 tahun terakhir. Jumlah ahli yang datang sudah melebihi lelang sebelumnya. Pengaruhnya juga menutupi setiap sudut wilayah Sudut Hitam. Sinar matahari pagi menyebar melalui jendela dan memasuki sebuah ruangan. Itu akhirnya merangkak ke seorang pria muda berjubah hitam yang duduk bersila di tempat tidur. Mata yang tertutup rapat dari pemuda berjubah hitam itu bergerak-gerak di bawah sinar matahari. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka. Aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan seperti singa yang bangkit. Itu terus menyebar dari tubuh Xiao Yan sampai memenuhi seluruh ruangan. Api hijau giok seperti zat berkedip-kedip di dalam matanya yang hitam pekat. Jubah hitam yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan berkibar tanpa kehadiran angin. Itu berulang kali mengeluarkan suara mengepak, dan itu lama kemudian sebelum cahaya dari api di matanya perlahan memucat. Setelah cahaya dari api menghilang, jubah di tubuh Xiao Yan diam-diam. Mereka sekali lagi menekan kulit Xiao Yan. Beberapa kegembiraan masuk ke mata Xiao Yan saat dia merasakan douki di dalam tubuhnya. Itu bahkan lebih kuat dari apa yang terjadi 2 hari lalu. Meskipun penyempurnaan pil gila selama 2 hari ini telah menyebabkan dia menjadi sangat kelelahan, dia menyadari bahwa doukinya benar-benar membaik setelah dia menahan kelelahannya dan berlatih selama 1 malam. Meskipun kemajuan semacam ini sangat kecil, karena terakumulasi selama berhari-hari dan berbulan-bulan, hanya masalah waktu sebelum terobosannya. Xiao Yan melompat dari tempat tidur dan membasuh dirinya secara acak. Setelah itu, dia mengeluarkan jubah hitam yang luar biasa besar dan memakainya. Dia mengenakan doupeng yang menutupi seluruh tubuhnya dalam bayang-bayang. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya sebelum tersenyum.
Baru kemudian dia mendorong pintu dan meninggalkan kamarnya. Dokter peri kecil dan Zian, yang sudah menunggu di aula, terkejut saat melihat orang berjubah hitam ini berjalan keluar. Zian baru saja akan tertawa ketika jubah hitam menutupi kepalanya. Pakailah, jika tidak, tetua pertama dan yang lainnya akan mengenali Anda. Dokter peri kecil telah mengungkapkan dirinya, jadi dia tidak perlu memakai satu. Xiao Yan berbicara sambil melihat ke arah Zian yang telah membuang jubah hitamnya. Baju jelek sekali. Aku tidak akan. Wajah Zian pahit. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, dia dikalahkan beberapa saat kemudian di bawah tatapan Xiao Yan. Dia dengan putus asa mengenakan jubah hitam. Sebuah eksentrik berjubah hitam kecil muncul. Ayo pergi. Lelang hari ini kemungkinan besar akan sangat menarik. Xiao Yan tersenyum saat melihat kedua orang yang sudah siap. Dia memimpin untuk membuka pintu dan berjalan keluar. Zian dan dokter peri kecil mengikuti di belakangnya. Karena pelelangan akan dimulai hari ini, orang-orang yang menunggu di luar pavilion semuanya telah bubar. Ini menyelamatkan mereka dari beberapa masalah. Mereka bertiga mengidentifikasi rute mereka sebelum berjalan keluar dari pavilion Kaisar Hitam. Hehehehe, Saudara Yan Xiao, kamu benar-benar membuatku menunggu. Kelompok Xiao Yan baru saja keluar dari daerah ini ketika sesosok kulit putih datang ke arah mereka. Tawa ditransmisikan ke telinga mereka. Jiwa yang tidak akan bubar. Alis dokter peri kecil vertikal saat dia menatap senyum hangat Moya. Xiao Yan tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang ini. Tatapan di bawah jubah hitam melirik Moya sebelum bertanya dengan suara samar. Pemimpin sekte junior, apakah ada masalah? Moya memandang Xiao Yan yang tersembunyi di balik jubah hitam besar. Matanya tanpa sadar beralih ke dokter peri kecil. Panas yang membara melonjak di dalam hatinya saat dia melihat dingin di wajahnya yang bergerak. Dia mengeluarkan tablet giok dari cincin penyimpanannya dan tertawa. Hehehehe, ini adalah kursi VIP untuk pelelangan. Hanya ahli terkenal dari wilayah sudut hitam yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Aku menghabiskan seluruh napasku untuk mendapatkannya dari ayahku. Terima kasih pemimpin sekte junior. Hati Xiao Yan bersukacita saat melihat sikap lembut di wajah orang itu. Dia begitu saja mengambil tablet giok dari tangan yang terakhir. Tanpa mengucapkan terima kasih lainnya, dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu keluar pavilion Kaisar Hitam. Zian yang tertawa diam-diam dan dokter peri kecil membuat jalan memutar di sekitar Moya dan mengikuti. Wajah Moya berkedut. Dia dengan kejam mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya sebelum senyum sekali lagi menumpuk di wajahnya. Namun, dia baru saja akan mengikuti ketika suara sedingin es menyebabkan wajahnya langsung mengeras. Kakinya sepertinya telah menempel ke tanah. Jika Anda mengomal tentang umur panjang Anda bisa mengikuti kami. Bab 839. Awal pertunjukan. Lokasi di mana sekte Kaisar Hitam mengadakan pelelangan adalah tempat terbuka yang sangat luas yang terletak di tengah kota. Meskipun ini masalahnya, sekte Kaisar Hitam tampaknya agak meremehkan daya tarik lelang ini. Ketika kelompok Xiao Yan tiba di pelelangan dan melihat massa hitam lalu lintas manusia yang tampaknya tak berujung, mereka segera merasa tidak bisa berkata-kata. Masing-masing orang ini bahkan lebih gila dari yang lain. Untungnya, sekte Kaisar Hitam sepertinya mengharapkan situasi seperti itu. Oleh karena itu, mereka telah merancang terowongan yang digunakan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam. Setelah kelompok Xiao Yan membuat beberapa pertanyaan, mereka mengambil beberapa belokan dan berhasil tiba di depan terowongan. Ada banyak penjaga dari sekte Kaisar Hitam yang menjaga terowongan ini. Tangan mereka membawa senjata tajam yang berisi kilatan dingin. Lalu lintas manusia yang sengit terguncang hingga tidak berani mendekat. Beberapa tetua sekte Kaisar Hitam juga secara acak berdiri di pintu masuk terowongan. Douk yang kuat yang menyebar dari tubuh mereka menyebabkan orang-orang di sekitar merasakan tekanan yang konstan. Pada saat ini, terkadang ada beberapa orang yang memasuki terowongan khusus ini. Setiap kali ini terjadi, itu akan menarik seruan pelan dari kerumunan besar di sekitar. Mereka yang bisa masuk dari tempat ini kebanyakan adalah para ahli dan faksi yang memiliki reputasi hebat di wilayah sudut hitam. Orang-orang hebat ini adalah orang-orang yang sulit dilihat oleh orang-orang biasa di wilayah sudut hitam.
Beberapa sesepuh dari sekte Kaisar Hitam akan tersenyum dan maju di tengah seruan itu. Mereka dengan sopan mengundang setiap kelompok untuk memasuki terowongan. 3 kelompok pria Xiao Yan perlahan menaiki tangga di depan banyak tatapan. Setelah itu, mereka berjalan ke pintu masuk terowongan yang dijaga ketat. Banyak tatapan di sekitar melirik ketiga sosok asing ini. 2 di antaranya benar-benar terbungkus jubah hitam besar. Bahkan kontur tubuh mereka tidak terlihat di bawah penutup bayangan jubah itu. Orang yang menarik perhatian terbesar di antara ketiganya adalah dokter peri kecil berpakaian putih dengan rambut seputih salju. Sikapnya yang halus membuat mata sejumlah orang menjadi cerah. Siapakah individu yang terampil ini? Mengapa kami tidak pernah mendengar tentang mereka? Saya tidak yakin, apakah mereka berasal dari luar wilayah pojok hitam. Penampilan dokter peri kecil yang sangat asing bagi orang-orang dari wilayah sudut hitam. Segera, banyak orang mulai terlibat dalam percakapan pribadi dengan beberapa ketidakpastian. 3 sesepuh Kaisar Hitam yang menjaga pintu menemukan mereka bertiga sementara semua orang merasakan ketidakpastian. Wajah mereka berubah ketika mereka melihat dokter peri kecil berpakaian putih berwajah dingin. Mereka semua dengan tergesa-gesa menunjukkan senyuman hangat di wajah mereka dan melangkah maju untuk menyapa grup. Dari sikap mereka, jelas bahwa mereka sudah mengetahui kekuatan dokter peri kecil. Mereka kemungkinan juga hadir dalam badai pemurnian pil saat itu. Hehehehe, Mr. Yan Xiao, Anda akhirnya tiba. Tetua Sekte Kaisar Hitam dengan jubah hijau menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan, yang benar-benar tersembunyi di balik jubah hitam, mengangguk secara acak ke tetua ini. Dia tidak menjawab jika tidak perlu. Sesepuh tidak berani merasakan sedikitpun ketidakpuasan dari sikap yang agak angkuh ini. Kemampuan seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat tinggi jauh dari apa yang dia, seorang tetua sekte Kaisar Hitam, dapat membandingkannya. Selain itu, ada seorang elit Douzong dengan mata sedingin es di sisi Xiao Yan. Hehehehe, silakan masuk. Setelah berbicara sedikit dengan Xiao Yan dan melihat bahwa pihak lain tidak tertarik, tetua dengan bijaksana pindah ke samping sambil terus berbicara sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke tetua itu. Dia dengan belak-belakan memimpin 2 lainnya dan memasuki terowongan yang dipesan khusus. Setelah itu, mereka menghilang dari mata semua orang. Wanita itu. Auranya sangat dingin. Douqi di dalam tubuhku hampir berhenti beredar saat berdiri di sampingnya. Dia memang layak menjadi seorang elit Douzong. Tetua berjubah hijau itu mengusap keringat dingin dari wajahnya setelah melihat kelompok Xiao Yan menghilang di dalam terowongan. Akhirnya, dia berbicara dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Yan Xiao itu pasti orang yang saat itu sedang memunikan pil obat, kan? Betapa tidak terduga. Dia sebenarnya memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Dibandingkan dengan dia, bahkan pemimpin sekte junior sedikit lebih rendah. Seorang tetua dengan lembut menghela nafas. Saya sangat penasaran apa latar belakang mereka. Kami belum pernah mendengar tentang ketiga orang ini di wilayah sudut hitam. Orang tua lainnya mengerutkan kening dan bergumam. Lupakan saja, hal-hal ini bukanlah hal-hal yang harus kita pikirkan. Tetua berjubah hijau menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu terowongan sebelum dia melihat sekelompok orang lain muncul. Senyuman sekali lagi muncul di wajahnya saat dia melangkah maju. Kelompok Xiao Yan melewati terowongan yang remang-remang. Beberapa menit kemudian, ruang di depan mereka tiba-tiba terbuka, dan tempat pelelangan yang sangat besar muncul di mata mereka bertiga. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia melirik sejumlah kursi padat yang tidak diketahui di tempat pelelangan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menyaksikan pelelangan sebesar ini. Dibandingkan dengan tempat ini, lelang yang dilakukan klan primer di Kekaisaran Jiamha seperti makhluk kecil yang bertemu seseorang yang lebih besar. Mereka bahkan tidak bisa dibicarakan bersama. Pada saat ini, tempat pelelangan yang sangat besar dipenuhi oleh cukup banyak orang. Karenanya, berbagai suara berkumpul bersama, tampak agak berisik. Mereka bertiga baru saja keluar dari terowongan ketika seorang pelayan wanita yang agak cantik dan sangat seksi datang ke depan. Dia dengan hormat bertanya. "Tiga tuan dan nona, bolehkah saya tahu jika Anda memiliki piring batu giok VIP?"
Tatapan Xiao Yan menyapu pakaian pelayan wanita ini, yang hampir tidak berbeda dengan tidak mengenakan apa-apa. Dia menemukan bahwa sulit untuk menyembunyikan sebagian dari ketelanjangannya yang terbuka, dan dia mau tidak mau merasa tercengang. Sekte Kaisar Hitam sebenarnya menggunakan taktik semacam ini. Dengus lembut tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan sementara hatinya tertegun. Baru saat itulah dia tersenyum dengan canggung. Dia tidak berani peduli apakah dengusan itu dipancarkan dari kecantikan besar atau kecil di belakangnya saat dia buru-buru mengeluarkan piring batu giok yang diberikan Moya kepada mereka sebelumnya. Dia kemudian menyerahkannya. Ekspresi wajah pelayan wanita menjadi lebih hormat dan rendah hati setelah menerima piring batu giok. Dia dengan hormat menyapa mereka bertiga lagi, membungkuk, dan berkata, "Tolong ikuti aku." Dia berbalik setelah berbicara, mengayunkan pinggangnya yang halus seperti ular dan memimpin jalan. Xiao Yan buru-buru mempertahankan pandangan ke depan saat dia mengikuti dari belakang. Mereka bertiga mengikuti pelayan wanita dan mengambil beberapa putaran di dalam tempat pelelangan. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhenti di suatu tempat di dekat bagian depan tempat pelelangan. Setelah itu, dia membungkuk dan mundur. Barisan depan tempat pelelangan terdiri dari banyak ruangan yang sangat kecil. Konstruksi mereka unik, tampak sangat mewah. Ketika seseorang duduk di dalam salah satunya, berbagai suara dari belakang sepertinya menjadi jauh. Mata Xiao yang melihat ke depan dan melihat bahwa dia memiliki pandangan yang bagus. Dia menyerap berbagai sudut tempat pelelangan ke matanya. Xiao Yan mengarahkan dua orang lainnya untuk duduk di ruang VIP ini. Setelah itu, dia mengecilkan tubuhnya menjadi kursi yang empuk dan nyaman. Tatapannya perlahan menyapu beberapa kursi VIP lainnya. Saat ini, cukup banyak orang yang duduk di kursi VIP mereka. Karenanya, penampilan kelompok Xiao Yan menarik cukup banyak tatapan. Penampilan unik dokter peri kecil secara alami tak terlupakan. Karenanya, dia dikenali hanya dengan tatapan luas. Orang berjubah hitam di tengah seharusnya adalah alkemis misterius dari 2 hari lalu, kan? Aku ingin tahu apa latar belakangnya. Jika wilayah sudut hitam memiliki alkemis dengan tingkat seperti itu, kemungkinan semua orang sudah mengenalnya. Fang Yan berbicara dengan suara yang dalam. Dia duduk di kursi VIP sambil merajut alisnya dan menatap Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Pasangan sesepuh lembah api setan di sampingnya juga menggelengkan kepala sedikit di hadapan keraguannya. Mudah-mudahan, mereka tidak akan menjadi penghalang kita, orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara dengan suara mendesis. Mata gelap dan padat di bawah jubah abu-abu itu menatap tajam ke arah Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan familiar itu menjadi lebih jelas. Xiao Yan menemukan tatapan yang memiliki niat buruk ini setelah tatapan kelompok Fang Yan secara kolektif berkumpul di kelompok Xiao Yan. Alisnya di bawah jubah hitam bersatu sebelum tatapannya segera melayang melewati Fang Yan yang berambut merah dan berhenti di depan orang berjubah abu-abu itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini berulang kali memberinya perasaan berbahaya dan aneh. Xiao Yan dengan lembut mengayunkan kepalanya dan menekan emosi di dalam hatinya. Dia menutup matanya dan mulai beristirahat, menunggu pelelangan dimulai. Sejumlah besar orang mulai memasuki tempat pelelangan tidak lama setelah Xiao Yan menutup matanya. Semakin banyak sosok manusia muncul di kursi VIP di depan. Setelah setengah jam, hampir semua kursi sudah terisi. Mata Xiao Yan perlahan terbuka dalam bayang-bayang jubah hitam setelah semua kursi terisi. Dia dengan lembut menghela nafas. Sepertinya ada cukup banyak ahli yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh bodhisatwa ini. Setelah mengumpulkan detail dengan mata tertutup sebelumnya, Xiao Yan menemukan bahwa selain tetua pertama Suqian dan orang misterius berjubah abu-abu itu, setidaknya ada 2 aura yang tidak jelas di dalam kursi VIP. Mereka yang mampu menyembunyikan kekuatan mereka di depan persepsi spiritualnya yang tajam adalah elit Douzong atau mereka yang telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan aura mereka. Kedua tipe orang ini pasti tidak biasa. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Sebuah kehikmatan muncul di mata ungu keabu-abuannya. Kesulitan mengambil air liur transformasi tubuh bodhisatwa ini agak melebihi harapannya. Suara gong yang jelas tiba-tiba terdengar dari tengah tempat pelelangan sementara Xiao Yan merenung. Itu segera bertahan di seluruh pelelangan dan menekan kebisingan.
Dering gong perlahan berhenti dan cincin lampu energi perlahan naik. Akhirnya, ia mengunci meja lelang di dalamnya seperti sangkar. Ini semacam tindakan perlindungan. Sebagian besar orang di wilayah sudut hitam tidak memiliki hukum. Sesuatu seperti merampok barang yang dilelang telah terjadi sebelumnya. Meskipun sekte Kaisar Hitam bukanlah faksi biasa, yang terbaik adalah berhati-hati. Lagi pula, item yang akan dilelang kali ini terlalu berharga. Jika terjadi kecelakaan, sekte Kaisar Hitam akan kehilangan semua wajahnya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia mengamati cincin energi melingkar yang telah meningkat. Ini akhirnya akan dimulai. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 840. Lelang. Suara logam dari benda logam yang bergesekan muncul dari lantai panggung lelang saat itu perlahan terbuka setelah munculnya cincin energi. Sebuah tangga diperpanjang di bawah tanah. Itu muncul di depan tatapan banyak orang di tempat pelelangan. Seorang tetua berjubah emas segera membawa senyuman dan perlahan berjalan keluar setelah tangga muncul. Saat dia muncul, aura agung perlahan menyapu tubuhnya. Di bawah aura yang menakutkan ini, rasa ingin tahu di dalam tempat pelelangan yang sangat besar ini menjadi benar-benar sunyi. Aura yang sangat kuat. Saya pikir orang ini harus menjadi pemimpin sekte-sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing, kan? Xiao Yan menyipitkan matanya dan mempelajari sesepuh berjubah emas itu sebelum berseru. Iya. Dokter peri kecil mengangguk. Mo Tianxing ini tidak lebih lemah dari orang tua yang tidak akan mati dari gerbang 10.000 kalajengking saat itu. Dia bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Hahaha, aku yang dulu adalah Mo Tianxing. Saya rasa cukup banyak teman yang mengenal saya. Hari ini, sekte Kaisar Hitam saya sedang mengadakan pelelangan, jadi saya yang dulu harus berterima kasih kepada semua orang karena telah bergabung dengan kami. Mo Tianxing, yang telah muncul, perlahan menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Tatapannya akan berhenti sejenak setiap kali melewati titik tertentu. Tawa jernihnya bergema di samping telinga setiap orang di dalam area lelang. Kata-kata Mo Tianxing juga menimbulkan tawa dari beberapa faksi di kursi VIP. Sekte Kaisar Hitam adalah faksi tua di wilayah sudut hitam, yang belum jatuh setelah bertahun-tahun. Ia juga memiliki jaringan pertemanan yang luas. Mo Tianxing sendiri juga berteman dengan orang-orang dari berbagai tempat. Cukup banyak ahli yang hadir memiliki persahabatan yang dalam atau dangkal dengannya. Mo Tianxing juga tertawa saat mendengar tawa ini. Matanya segera beralih, melihat sekilas ke sekitar tempat itu sebelum berhenti di suatu tempat di dalam area VIP. Itu kebetulan kursi kelompok 3 orang Xiao Yan. Tatapannya terfokus pada Xiao Yan. Merasakan tatapan Mo Tianxing, mata di bawah jubah hitam Xiao Yan terangkat. Mereka saling memandang dan yang pertama segera memberinya senyum ramah yang hangat. Hahaha, saya pikir semua orang memiliki harapan besar untuk lelang ini. Oleh karena itu, aku yang dulu tidak akan mengucapkan kata-kata lagi yang akan menyebabkan kebencian. Mo Tianxing tertawa samar di bawah fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, diriku yang dulu akan mengingatkan semua orang. Saya pikir semua orang di sini tahu aturan pelelangan. Jika ada orang buta yang ingin bertindak liar di wilayah sekte Kaisar Hitamku, aku yang dulu akan memberikan peringatan keras kepada orang itu di depan banyak orang di sini. Aku akan membiarkanmu menderita takdir di mana kamu tidak bisa mengemis untuk hidup atau mati. Lelang besar menjadi benar-benar sunyi setelah kata-kata Mo Tianxing yang menyembunyikan makna dingin yang pekat. Bahkan wajah beberapa orang yang galak dan kejam berubah saat mereka melihat mata tanpa ampun Mo Tianxing. Mereka segera mulai dengan tenang menarik beberapa dari pikiran tidak teratur mereka. Dia memang layak menjadi seorang elit Douzong. Sikap ini. Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia merasakan ketegasan dalam kata-kata Mo Tianxing. Mampu mengandalkan hanya kekuatannya untuk menghalangi para ahli yang datang dari seluruh wilayah sudut hitam ini. Seorang elit Douzong sebenarnya sekuat ini. Hahaha, selanjutnya, kami akan mengundang semua orang untuk menikmati lelang besar dari sekte Kaisar Hitam saya. Mo Tianxing berbicara sambil tersenyum setelah melihat efek jera telah tercapai. Ketegasan di matanya benar-benar lenyap dalam sekejap. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke beberapa tempat di kursi VIP setelah kata-katanya terdengar.
Setelah itu, dia perlahan mundur dari tahap pelelangan. Dasar panggung lelang sekali lagi berpisah setelah Mo Tianxing mundur. Beberapa jalan muncul dan seorang lelaki tua berambut putih yang hidup berjalan keluar sambil tersenyum. Sekelompok pelayan wanita cantik membawa piring perak berjalan ke atas panggung seperti kupu-kupu di belakangnya. Setelah itu, mereka dengan hormat akan menempatkan piring perak di atas meja lelang yang telah disiapkan. Melihat ke bawah dari atas, semua orang dapat melihat bahwa ada beberapa lempengan perak yang memancarkan cahaya redup. Hehe, selanjutnya, akan menjadi hidangan pembuka lelang kami. Sebuah gulungan berisi teknik dou jari. Orang tua berambut putih itu tersenyum sambil menunjuk ke piring perak di depannya. Ada gulungan putih salju diletakkan di atasnya. Jari bulu langit, kelas Xuan tingkat menengah. Teknik dou jari biasanya cukup langka. Meski terbilang sulit untuk berlatih, ia mampu memperoleh unsur kejutan saat bertarung dengan orang lain. Semua orang yang duduk di sini tidak biasa. Saya pikir Anda semua harus menyadari betapa sulitnya menangani teknik dou jari. Orang tua berambut putih mengambil gulungan itu dan dengan lembut tertawa. Menurut harga sebenarnya dari jari bulu langit, tawaran awal harus di atas 300.000. Karena ini adalah item pertama, pemimpin sekte mengatakan bahwa tawaran awal hanya dapat ditetapkan 100.000. Apalagi tutupnya 800.000. Orang pertama yang menawarkan harga ini akan mendapatkan jari bulu langit terlepas dari apakah ada orang di belakang yang menawarkan harga lebih tinggi. Semua orang tua berambut putih ini jelas telah melelang sejak lama. Dia tampaknya sangat berpengalaman dalam melakukannya. Dia hanya menerapkan taktik penjualan sederhana dan langsung mengaduk suasana di dalam tempat lelang. 100.000 koin emas bukanlah apa-apa bagi sebagian besar orang yang duduk di tempat ini. Selain itu, jari bulu langit ini memang seperti yang dikatakan sebelumnya. Harga sebenarnya jauh melebihi 100.000 ini. Oleh karena itu, tawaran segera diteriakan satu demi satu di dalam tempat lelang yang sangat besar ini setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar. Mendengar gelombang suara penawaran di sekitarnya, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua berambut putih ini dalam cahaya baru. Tak disangka, sekte Kaisar Hitam ini benar-benar penuh dengan bakat. Xiao Yan telah merencanakan untuk mencari teknik dou yang membuatnya puas dalam pelelangan ini. Meskipun dia memiliki minat pada apa yang disebut teknik dou jari, dia tidak berniat melelang jari bulu langit ini. Level teknik dou ini agak rendah dan tidak memiliki banyak daya tarik padanya. Dengan penglihatan Xiao Yan saat ini, teknik dou apapun selain dari kelas dia akan mengalami kesulitan membuatnya merasa tertarik. Bagaimanapun, saat ini dia bukan lagi pemula muda yang lembut dari saat itu yang akan menjadi sangat bahagia ketika Yao Lao secara acak memberinya teknik dou. Tubuh Xiao Yan dengan lembut bersandar di sandaran lembut kursi, dan matanya sedikit menyipit. Dia tahu bahwa pelelangan baru saja dimulai. Hal-hal yang benar-benar baik masih akan datang. Barang-barang awal tidak akan menarik minat sebagian besar orang di kursi VIP. Tidak ada satu orang pun di kursi VIP yang membuka mulut mereka untuk menawar apa yang disebut jari bulu langit ini. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia mendengar kenaikan harga di dalam tempat lelang. Harga asli 100.000 sudah melonjak menjadi 570.000 dengan taktik sederhana orang tua itu. Apalagi dari kelihatannya, sepertinya tidak ada tanda-tanda akan melambat. Xiao Yan tampaknya sedang menonton pertunjukan. Penawaran ini berlanjut selama sekitar 15 menit sebelum perlahan-lahan berhenti. Pada saat ini, label harga 100.000 itu telah dinaikkan ke harga langit-langit, yaitu 800.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum saat dia mendengarkan penghentian penawaran secara bertahap. 800.000. Ini sudah melebihi nilai teknik dou ini. Jika itu adalah lelang biasa, kemungkinan besar akan kesulitan mencapai harga ini. Namun, bumper yang tidak terduga diperoleh karena tawaran awal 100.000 yang sangat rendah itu. Palu perak di tangan lelaki tua itu dengan lembut mengetuk 3 kali di platform lelang. Setelah itu, jari bulu langit tingkat menengah kelas Xuan itu dilelang dengan lancar. Suasana di dalam tempat pelelangan diaduk setelah pembukaan yang bagus ini. Memanfaatkan panas yang membara ini, juru lelang berambut putih itu terus mengedepankan benda lain untuk dilelang.
Dengan mengandalkan kualitas baik dari barang-barang yang dilelang dan pujian provokatif dari lelaki tua berambut putih, barang-barang ini semuanya dijual dengan harga yang relatif bagus. Tampaknya sekte Kaisar Hitam memang akan mendapat untung sampai pundi-pundi mereka meluap karena pelelangan ini. Namun, harus dikatakan bahwa bukan kebetulan lelang yang diadakan oleh sekte Kaisar Hitam kali ini telah menarik begitu banyak orang. Dari penampilan kualitas benda-benda yang dilelang ini, mereka bisa dianggap yang paling langka yang pernah dilihat Xiao Yan. Tentu saja, kelangkaan semacam ini dinilai berdasarkan mata kebanyakan orang. Hal-hal yang akan menyebabkan ahli tingkat Xiao Yan menjadi tertarik belum muncul. Dengan aliran waktu, pelelangan secara bertahap mulai mendekati 1 jam di bawah suasana panas yang membara. Suasana di dalam tempat pelelangan mengiringi peningkatan kualitas barang yang dilelang. Pada saat panas membara semacam ini dipertahankan selama 2 jam, beberapa item yang dilelang yang muncul mampu menyebabkan beberapa ahli di kursi VIP menawarkan tawaran bersaing. Beberapa item bahkan memberi Xiao Yan dorongan untuk meneriakkan tawaran. Namun, setelah menimbang sedikit pikirannya, dia tetap diam. Yang terbaik adalah memilih sesuatu yang cocok saat membeli barang. Dengan kehadiran kelas berat dari kursi VIP yang bersaing satu sama lain dalam penawaran, suasana di dalam tempat pelelangan menjadi semakin panas. Faksi yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini berasal dari seluruh wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, kebanyakan orang di sini tidak sependapat. Ketika beberapa faksi dengan permusuhan bertabrakan, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan tawaran. Momentum mencoba menghancurkan pihak lain menyebabkan cukup banyak orang yang menonton merasa tercengang. Mereka memang faksi terkenal dari wilayah sudut hitam. Kekayaan besar dan sikap kasar ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Xiao Yan tanpa sadar merasakan dorongan untuk tersenyum dari kebodohannya di hadapan orang-orang yang telah berkompetisi sampai mata dan leher mereka memerah. Tubuhnya dengan malas bersandar di sandaran dan cangkir teh di tangannya bergoyang lembut. Teh di dalamnya membentuk banyak riak. Melalui mata Xiao Yan yang mengamati, lelaki tua berambut putih di panggung lelang melelang senjata tajam di tangannya yang memiliki peringkat 5 inti monster yang dimasukkan ke dalamnya. Setelah itu, dia menerima piring perak dari tangan seorang pelayan wanita dengan ekspresi misterius di wajahnya. Ada gulungan seperti api berwarna merah cerah di piring perak. Hahaha, semuanya, teknik Dou ini cukup langka. Ini karena itu adalah teknik penggaris teknik Dou. Meskipun agak tidak ortodoks, kelasnya cukup tinggi, karena sudah mencapai kelas di tingkat menengah. Apalagi dikabarkan bahwa ini ditinggalkan oleh nenek moyang Dou Uzun yang telah mendominasi benua beberapa abad yang lalu. Nilainya sangat luar biasa. Mendengar lelaki tua berambut putih itu menyebutkan teknik penggaris teknik Dou, Xiao Yan, yang sedang bersandar malas di sandaran kursinya tiba-tiba merasakan jantungnya bergerak. Pandangannya yang tertarik terlempar ke tahap lelang untuk pertama kalinya. Bersambung ke episode 167. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.